Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, saya dapat menyelesaikan laporan ekonomi yang berjudul upaya peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua. Nama saya Wahyudian Saputra, NIM 210010112. Baiklah, saya akan masuki ke slide selanjutnya, yaitu membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah saya membahas tentang apa pengertian indeks pembangunan manusia. Yang kedua adalah bagaimana perkembangan IPM di Provinsi Papua dalam 10 tahun belakang. Yang ketiga adalah bagaimana perkembangan besaran dimensi pendidikan IPM di Provinsi Papua. Yang keempat, ada berapa dimensi standar hidup layak di Provinsi Papua pada tahun 2019, tahun 2020. Dan yang terakhir adalah apa saja perkembangan dimensi umur panjang dan hidup sehat di IPM di Provinsi Papua. Tujuan penelitian yang pertama, satu, mengetahui pengertian indeks pembangunan manusia. Yang kedua, melihat perkembangan IPM terhadap Provinsi Papua dalam 10 tahun belakang. Yang ketiga, mengamati besaran dimensi pengetahuan IPM Provinsi Papua. Keempat, mengetahui dimensi standar hidup layak di Provinsi Papua pada tahun 2019-2020. Yang terakhir, mengamati perkembangan dimensi umur panjang dan hidup sehat IPM di Provinsi Papua. Baiklah teman-teman, saya akan masuki materi yang pertama, yaitu pengertian indeks pembangunan manusia. Nah, IPM adalah salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan atau keberhasilan kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Salah satunya indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik atau harapan hidup, dan non-fisik itu adalah rata-rata halaman sekolah. Nah, kita bisa lihat di atas adalah gambar di mana DKI Jakarta menempati posisi pertama dan Provinsi Papua yang menempati posisi terakhir, IPM-nya sangat rendah ya. Kita bisa lihat ya di sini. Dan kita bisa lihat slide selanjutnya, yaitu melihat perkembangan IPM di Provinsi Papua dalam 10 tahun belakang. Nah, selama periode tersebut, IPM Provinsi Papua rata-rata tumbuh sebesar 0,98% per tahun dan meningkat dari level rendah menjadi sedang sejak tahun 2018. Kita bisa lihat di diagram ini tahun 2010 itu meningkat sebesar 2010 ini meningkat sebesar rendah itu 54 dan tertinggi itu tahun 2019 ya. Sekitar itu yaitu 60,62%. Namun pandemi Covid telah membawa perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia di Papua. Secara khusus IPM ini mengukur standar hidup layak ya, kayak gitu. Materi selanjutnya, dimensi pengetahuan di Provinsi Papua. Nah, dimensi Papua di pengetahuan itu adalah selama periode 2010 hingga 2021, harapan lama sekolah Papua meningkat 2,54 tahun, sementara rata lama sekolah itu meningkat 1,17 tahun. Setelah dua periode 2021 dan 2020 itu mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,27%, tetapi tahun 2019 mengalami penurunan, dan rata lama sekolah itu sebesar 1,66%, dan dibandingkan tahun 2020 itu sebesar 0,60%. Dan kita bisa melihat ini ada peningkatan di diagram pengetahuan di Provinsi Papua. Oke. Materi selanjutnya, yaitu standar hidup layak di Provinsi Papua nih. Nah, pada tahun 2021 pengeluaran per kapita, apa sih pengeluaran per kapita itu? Pengeluaran per kapita itulah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian, pembaharian, dan produksi sendiri yang dibagi dalam banyak anggota rumah tangga tersebut. Nah, ini disesuaikan masyarakat Papua mencapai sebesar 6.955 juta tahun, naik 0,01% dibandingkan tahun sebelumnya.
kondisi membaik setelah pada tahun 2020 yang telah pengeluaran per kapita yang disesuaikan sempat turun hingga 5,21% untuk pertama kali sejak IPN dihitung dengan metode baru. Nah, pasti di standar hidup layak di Provinsi Papua banyak terjadi polemik permasalahan. Tapi saya memungut dua faktor-faktor apa saja yang ada di Provinsi Papua yang menyebabkan standar hidup layak di Papua itu sempat menjadi polemik permasalahan. Yaitu pertama ada faktor pengangguran. Nah, faktor pengangguran itu menjadi juga ya polemik permasalahan di Indonesia. Nah, ada pengangguran jam kerja sebesar 159,6 ribu, sementara tidak bekerja itu 88,000 ribu, dan menganggur 2,5 ribu, buka angkatan kerja itu 1,2 ribu. Terus ada faktor infrastruktur, yang dimana faktor infrastruktur ini contohnya dalam penghubungan jalan infrastruktur ya, penghubung jalan provinsi-provinsi, ibu kota provinsi, dan kota dan kabupaten, di mana suatu infrastruktur ini sangat dibutuhkan untuk pemerataan perekonomian di suatu wilayah. Dan tapi dinas pekerjaan umum berupaya untuk meningkatkan atau mempercepat infrastruktur yang sangat baik, seperti itu. Materi selanjutnya itu ada membahas tentang dimensi hidup sehat. Nah, dimensi hidup sehat di Provinsi Papua mengalami juga peningkatan. Selama periode 2010 tahun 2020, Papua telah berhasil meningkatkan umur harapan hidup saat lahir sebesar 1,48 tahun. Pada tahun 2010, umur harapan hidup saat lahir di Papua hanya sebesar 64,31 tahun nih. Dan pada tahun 2020 telah mencapai 65,79 tahun. Akses kesehatan di Provinsi Papua mengalami peningkatan. Tetapi masalah dimensi hidup sehat di Provinsi Papua yang saat ini menjadi permasalahan yaitu standar gizi buruk. Jadi mana pemerataan juga yang tadi, pemerataan sumber daya manusia yang belum merata menyebabkan gizi buruk di Provinsi Papua ini sangat tidak stabil. Seperti itu. Dan banyak juga angka kematian yang menyebabkan Provinsi Papua menyumbang angka kematian paling tinggi di Indonesia. Dan karena gizi buruk tadi, kurangi pemerataan ekonomi seperti itu, dan pemerataan sumber daya. Dan penutup, kita bisa lihat perkembangan di Provinsi Papua. Ini kemarin kegiatan acara olahraga, pekan olahraga di Indonesia yang diperlombakan seprovinsi di Indonesia, yaitu ada stadion yang sudah dibangun, dan ini ada pakaian adat sama alat tradisional, dan ini adalah dimensi pendidikan. Contoh orangnya. Oke, kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian tadi bahwa Papua memiliki PEN terendah di Indonesia. Hal ini karena tingkat pendidikan masyarakat hanya lulusan sekolah dasar, sehingga mereka kesulitan untuk mengikuti perkembangan zaman. Angka harapan hidup di Papua sekitar 60 sampai 70 tahun, serta tingkat kematian yang masih tinggi. Pengeluaran per kapita untuk 2021 mencapai 0,1% nih. Tingkat kesehatan di Provinsi Papua mengalami peningkatan. Tetapi ada faktor yang menjadi utama dalam kesehatan itu tadi, masalah gizi buruk. Dan rekomendasi menurut saya, seharusnya pemerintah lebih giat lagi untuk pemerataan ekonomi secara cepat dan terrealisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Kenapa? Karena warga Indonesia ini sangat butuh bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah. Dan secara lebih luas ada juga bantuan-bantuan yang harus diberikan kepada pekerja yang tadinya pengangguran, yaitu kayak seperti bantuan balai latihan kerja. Untuk apa? Untuk menyiapkan skill-skill yang diperlukan oleh perusahaan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.